Halo semuanya, dan untuk hari ini saya akan memberitahu kalian format permohonan dispensasi nikah. Jadi ketika nikah masih di bawah umur yang ditentukan di undang-undang, yaitu 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Dan ini format permohonannya ya, akan saya kasih tahu bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, dan isinya apa saja ya. Akan saya berikan contohnya juga. Jadi karena banyak sekali pernikahan yang masih di bawah umur atau belum dewasa salah satu pihaknya, dan yang paling banyak yaitu pihak perempuannya masih dianggap belum dewasa, belum mencukupi, belum sesuai undang-undang yang berlaku yaitu 19 tahun. Jadi perlu yang disebut namanya dispensasi nikah atau putusan pengadilan yang menyatakan diperbolehkan untuk menikah walaupun masih di bawah umur. Untuk permohonannya, contohnya seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah ditentukan ya, ini format yang umum saja. Sebenarnya di sini seperti biasa, permohonan seperti biasa, namun ini agak sedikit berbeda dari yang namanya gugatan sama yang kemarin itu permohonan isbat nikah juga. Ini sedikit berbeda. Yang pertama di sini ada yang namanya kepentingan dulu, halnya apa? Permohonan dispensasi nikah itu intinya. Yang kedua seperti biasa ada yang namanya tanggal sama kotanya, pengadilannya di mana. Yang selanjutnya yaitu ada yang disebut ditunjukkan kepada siapa permohonannya, ditunjukkan kepada pengadilan mana. Di sini saya pakai Jakarta Selatan, maka di sini ada kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Kalau misalnya kalian tinggal di Malang, silahkan ganti di sini Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, seperti itu ya. Ini tergantung wilayah domisili kalian masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya salam seperti biasa, bisa assalamualaikum atau salam sejahtera gitu, boleh di sini ya. Langsung saja juga boleh ini, namun ketentuan umumnya. Yang selanjutnya ada identitas yang mau melaksanakan pernikahannya ya. Ada nama, umur, agama, sama pekerjaan. Untuk umur di sini berarti masih di bawah umur atau belum berusia 19 tahun. Ini sama alamat juga sebagai pemohon ya, ini sebagai pemohon. Dengan hormat permohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak permohon dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut. Jadi di sini ada walinya ya. Nanti yang pertama ini akan menikahkan dua ya. Nanti untuk dua orangnya, yang pertama ini diisi, yang pertama diisi pihak mempelai laki-laki. Seperti biasa identitasnya ada nama, umur, pendidikan, agama, pekerjaan. Jadi umurnya nanti masih di bawah umur, sama alamat juga. Dengan calon istrinya, tadi yang pertama calon suami, yang kedua ada yang disebut calon istrinya. Untuk identitasnya ada nama, umur, pendidikan, agama, sama pekerjaan, serta alamat juga. Selanjutnya disebut calon istri yang rencananya akan melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan di pegawai pencatatan sipil kantor urusan agama kecamatan mana domisili kalian, KUA-nya tergantung kalian ya. Setelah itu langsung masuk yang disebut petitumnya atau permohonan, dalil-dalilnya itu apa, alasan kenapa harus meminta dispensasi nikah. Mungkin karena adanya kecelakaan, mungkin maksudnya kecelakaan di sini, hamil duluan bisa, atau bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Ini dalil pertama ya, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia. Namun yang belum terpenuhi yaitu syarat usia 19 tahun. Untuk syarat semuanya sudah terpenuhi. Bahwa alasan permohon bermaksud segera menikahkan anak permohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan kapan. Karena ini sudah menjalin hubungan sudah lama sekali sampai sekarang, dan mengantisipasi kesulitan
administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan. Ini alasannya karena administratif ya. Bahwa untuk dalil keempat di sini, bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahannya kepada kantor urusan agama. Permohonan mencapai batas minimal pengesuk karena laki-laki belum mencapai 19 tahun, salah satu pihak belum 19 tahun, maka perlu yang namanya dispensasi pernikahan dari pengadilan setempat. Untuk dalil yang kelima yaitu bahwa antara anak pemohon dan calon istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah. Kan untuk menikah itu ada yang namanya garisnya ya, yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi, itu juga harus dicantumkan dalilnya di sini. Yang keenam, bahwa anak pemohon berstatus jejaka, ini status keduanya antara pemohon dan termohonnya, antara kedua belah pihaknya ya, bahwa anak pemohon berstatus jaka belum pernah menikah dan telah akil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, kepala keluarga dan telah mempunyai penghasilan sebagai ini pekerjaannya juga disebut. Untuk dalil yang ketujuh yaitu bahwa pemohon, keluarga, orang tua istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahannya ya. Jadi harus ada restu dari kedua belah pihak. Untuk dalil yang ke-8, bahwa terhadap biaya perkara ini tergantung undang-undang seperti biasa. Untuk petitum atau dalil-dalil biaya perkara juga harus dimasukkan ya, langsung saja ke positanya atau permintaannya. Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon pengadilan agama setempat mengabulkan, yang pertama mengabulkan permohonan pemohon, yang kedua memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama siapa dan istrinya namanya siapa, yang ketiga membebankan biaya. Ini umum sekali ya. Yang pertama mengabulkan, memberikan dispensasi nikah dan membebankan biaya sesuai aturan undang-undang, dan langsung ada yang namanya penutup. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat pemohon, ini pemohonnya jadi orang tua dari anak yang masih di bawah umur tadi ya. Jadi ketika seseorang anak sudah siap untuk menikah, sudah ngebet banget untuk menikah, mungkin dengan alasan-alasan lain selain alasan administrasi di sini, dan masih salah satu kurangannya yaitu umurnya, silahkan diajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat, pengadilan agama domisili kalian setempat. Dan ini juga bisa menggunakan kuasa hukum jika malas mengurusi yang namanya dispensasi nikah. Dan jika butuh bantuan dan saran, silahkan hubungi nomor yang di depan ya. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Dah.